Ya, kali ini saya akan coba memaparkan salah satu emiton yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu Fastland Indonesia Tbk dengan kode emiten sahamnya FAST. Kita lihat seperti apa profil FAST ya. Perseroan ini didirikan dari tahun 2011 dan resmi beroperasi pada tahun 2012 dengan kegiatan utama perusahaan di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dengan spesifik pada pengembangan properti logistik atau pergudangan. Adapun fokus FAST ini adalah pengembangan dan penyewaan gudang dalam bentuk build to suit dan general warehouse. Gudang yang disewakan untuk berbagai industri ya, umumnya untuk kebutuhan FMCG, perdagangan komoditas dan penyedia 3PL atau third party logistik. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam gelaran IPO ini, FAST menawarkan sebanyak 700 juta unit saham atau sekitar 22,55% dari jumlah dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari setelah penawaran umum begitu ya. Adapun nominal saham adalah Rp50 per lembar dengan harga pelaksanaan yaitu di kisaran Rp100 hingga Rp109 per unit saham. Dengan proyeksi harga pelaksanaan itu, maka total nilai IPO yang didapat maksimal 76 miliar 300 juta rupiah begitu ya. Selain saham, FAST ini juga mengeluarkan waran sebanyak 140 juta unit atau sekitar 5,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp50 per lembar dengan harga pelaksanaan yaitu Rp338 per lembar. Dan rasionya ada 1:5 begitu ya. Dan kalau kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya tujuan dari hasil IPO ini, kita lihat ada sebesar Rp33 miliar untuk beli aset berupa tanah dan bangunan, lalu ada Rp16 miliar untuk melunasi hutang ke pihak berelasi, sisanya 30% untuk modal kerja dari emiten ini. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari slide berikutnya begitu ya, kalau kita lihat neraca keuangan, kita lihat per September 2022 dulu. Kalau kita lihat liabilitasnya ini merupakan sebesar Rp80,3 miliar, ekuitasnya Rp196 miliar, total aset Rp277 miliar. Dan tapi kalau kita lihat ya berdasarkan per Desember dulu deh, kalau kita lihat di 2019 ke 2020-2021 per 20 Desember ini dari 249 ke 94,3 terus ke 66 begitu ya. Terus kita lihat ke 80. Ini kita lihat ada peningkatan. Lalu kita lihat dari bulan Juni 2022 liabilitasnya 77,4, ekuitas 192 miliar, lalu total aset 267. Dan kita lihat 30 dari 31 Desember ini maksud saya nggak ada 2022 ya, ini 2021, 2022 hingga 2019. Dan kalau kita lihat liabilitasnya ini dari tadi sudah saya sebutkan dari 2019 249 miliar, 94,3, 66,7. Lalu ekuitas 45,5 miliar, 47,3, 182 miliar dan total aset ini trennya ini naik begitu ya dari 133 miliar, 142 hingga 249 miliar rupiah. Kita lihat slide berikutnya. Iya, kalau berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya tadi ya, dengan acuan September 2022 saja begitu ya kita lihat, ini nilai buku FAST masih di harga Rp60 kalau kita lihat BV-nya. Dan dengan harga penawaran di 100 hingga 109, kita anggap nilai 100 ya. Berarti FAST ini masih dibilang under value begitu ya sahamnya begitu. Sementara untuk rasio price book value atau PVB kalau kita lihat di harga 100 ini adalah 1,7 kali. Nah, angka ini bisa dibilang mahal begitu ya dibandingkan industri lainnya atau emiten-emiten lainnya begitu ya yang satu sektor begitu. Karena memang kalau lihat rata-rata dari PVB sektor real estate dan properti itu masih di bawah 1. Dan kalau kita lihat dari harga price earning ratio dengan asumsi dengan harga IPO level 100 begitu ya, maka EPS-nya ini adalah 5,5
9,96%. Dan berarti artinya kalau kita bagi pernya itu berada di 16 kali. Dan kalau kita lihat untuk rasio DER-nya itu atau debt to equity ratio, Fast ini mencatat perbandingan utang terhadap modal masih sekitar 0,41 kali. Ini relatif baik karena Fast ini cukup sehat ya, dan berarti kemampuan modal untuk membayar utang ini masih bagus.